kita melihat bahwa di dalam pra peradilan itu adalah adopsi dari hukum acara perdata. Jadi ini juga perlu diketahui ya, mengadopsi dari hukum acara perdata. Karena kenapa? Di dalam pra peradilan sama dengan juga yang di gugatan-gugatan biasa. Ada petitum, ada posita, dan ada petitum. Nah, di dalam positanya dikatakan pelapor ini melakukan perbuatan melawan hukum. Jelas kita nggak bisa terima dong. Makanya kita datang. Ya, itu salah satu alasan. Terus yang kedua juga, kami juga heran kenapa di dalam gugatan pra peradilan presiden diikutkan sebagai termohon. Padahal kita tahu presiden ini adalah kepala negara. Presiden itu bukan penyidik, juga bukan penuntut umum. Kalau dilihat dari skema pra peradilan yang diajukan, ini menurut saya fatal. Karena kenapa? Substansi pra peradilan itu gak jelas. Substansi pra peradilan itu telah mencampuri urusan-urusan kenegaraan, bukan kepada mekanisme penyidikan benar dan salahnya. Ini yang kita kritisi juga. Makanya kita datang, kita ingin menjelaskan kedudukannya. Orang melapor, tadi Adik sudah mengatakan, itu diberikan kewenangan kok, ya, berkaitan dengan masalah pelaporan. Lah, kalau nanti pelaporan tidak diterima, itu kan lain halnya. Tapi jangan salah, laporan berkaitan dengan pasal 160 KUHP lama yang dilakukan oleh Pak Maden Surgen dan pelapor-pelapor lain itu diterima sebagai laporan. Karena kenapa? Karena Pak Jokowi, orang yang bersangkutan, orang yang dirugikan dalam persoalan ini, juga ikut melaporkan. Artinya laporan-laporan yang dari relawan maupun dari Pak Jokowi adalah merupakan satu kesatuan yang utuh berkaitan dengan pelaporan yang ada. Nah, kalau kita melihat pelapor-pelapor ini, kan tidak ada hubungannya juga dengan penangkapan, dengan penggeledahan, dengan penahanan, ya. Tapi kenapa kita dikait-kaitkan dalam persoalan ini? Ya, itu yang kita kritisi. Karena menurut hukum harusnya perkara yang seperti ini tidak layak mendapatkan perhatian dari pengadilan. Karena kenapa? Sudah mencampur adukan antara kepentingan satu, ya, relawan sebagai pelapor kepada peran-peran penyidik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ya, harusnya kalau memang mau memprapitkan atau memperkarakan penyidik, memperadilan penyidik, cukup penyidik kan dalam hal ini, tidak perlu melibatkan dan melebar kepada hal-hal yang tidak substantif. Ya, jadi itu yang perlu kita jelaskan di dalam persoalan ini. Tidak ada penyusupan. Saya masuk diterima ya sebagai pihak, walaupun kemudian hakim meminta atau yang mulia meminta supaya saya tidak bagian dari pra peradilan karena pra peradilan itu hanya dihususkan kepada penyidik. Cuma saya jelaskan kenapa nama-nama ini disebut dalam pra peradilan negeri Jakarta Selatan. Ini perlu penjelasan karena kenapa? Saya tidak melakukan tindakan konyol seperti itu. Karena kalau penyusup kan artinya sekonyong-konyong. Saya masuk tanpa izin, ya. Jadi mungkin saya buka dulu. Pada saat saya datang ke sidang pra peradilan, setelah ada penyelesaian pemberkasan surat kuasa dari pihak pemohon dan termohon, kemudian hakim melanjutkan. Bagaimana? Langsung saya interupsi. Kami interupsi, bukan langsung nyelonong ke ruang sidang. Interupsi waktu itu yang mulia hakim, ya, itu menanyakan ada apa? Kami bagian dari turut termohon, sehingga atas
usul itu, atas pembicaraan itu, kami dipersilakan untuk maju ke depan. Kami maju ke depan, kami jelaskan bahwa kami adalah juga pihak dalam peradilan ini, karena nama Pak Maret Suiken itu masuk dalam peradilan sebagai turut termohon. Jadi jangan salah, ada dasarnya. Dasarnya itu tadi, ya, ada penyebutan Maret Suiken, ya, dari JPKP sebagai pelapor, itu diturutkan atau diikutkan dalam peradilan. Jadi sekali lagi ada dasar hukumnya, ya. Kemudian begitu kami di depan, kami dipertanyakan sama Yang Mulia, saya jelaskan ini ada penyebutan turut termohon. Yang Mulia pun bingung lihat ini, kok ada turut termohon, sedangkan perkara yang diajukan ini adalah perkara peradilan. Nah, saya jelaskan kenapa kami hadir, karena ada tulisan turut termohon, gitu. Terus juga saya jelaskan, Yang Mulia bukan hanya menyebutkan kata-kata turut termohon, ya, tapi juga turut termohon dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Itu tertulis di halaman 10. Yang Mulia juga pada waktu itu agak sedikit gelagapan melihat ada rentetan peristiwa yang tidak lazim. Karena memang di dalam hukum acara pidana berkaitan dengan prapit, ya. Karena kita tahu prapit itu, apalagi yang kita jelaskan dalam perkara Roy Suryo itu ada 3 hal. 1, berkaitan dengan penangkapan, berkaitan dengan penggeledahan, berkaitan dengan penahanan. Itu yang diajukan pra-peradilan. Nah, kalau itu yang dilakukan, ya, dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum, harusnya pra-peradilan itu tidak mengkait-kaitkan para pelapor. Nah, yang salah siapa di dalam persoalan ini? Bukan kami, tapi yang membuat pra-peradilan ini. Karena konsepnya itu sangat tidak jelas, ya. Sekali lagi saya katakan, itu di halaman 10 jelas-jelas para termohon, para turut termohon itu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melaporkan pasal 160 KUHP yang lama, gitu. Nah, kalau dikatakan sebagai